Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titik Sianingsih, pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari metode dan tujuan ceramah. Namun sebelum kita mempelajari materi tersebut, saya ingatkan kembali agar kita selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, selalu memakai masker setiap beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, selalu atau sering mencuci tangan minimal 20 detik pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang pertama, kita akan membahas metode ceramah. Metode ceramah dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ekstemporan. Ekstemporan merupakan metode ceramah dengan cara menuliskan pokok pembahasan maupun gagasan utamanya saja. Jadi dalam metode ini seorang pembicara atau penceramah menuliskan pokok pembahasan, gagasan utama atau garis besar yang akan disampaikan di depan pendengar atau audiens. Dalam metode ini dianggap sebagai metode yang paling ideal karena seorang pembicara atau penceramah dapat mengembangkan pokok pembahasan atau gagasan utama tersebut sesuai dengan situasi atau sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang kedua, impromptu. Metode yang paling sering dipakai para penceramah senior serta berpengalaman. Metode ini tidak ada persiapan, yang disampaikan sesuai ilmu yang dikuasai serta sangat diingatnya. Metode impromptu sering disebut dengan metode serta-merta atau spontan. Metode ini merupakan metode yang tidak ada persiapan sebelumnya. Jadi penceramah tidak melakukan persiapan untuk berbicara di depan audiensnya. Karena tanpa persiapan, biasanya apa yang disampaikan dalam metode ini adalah apa yang sesuai dengan ilmunya dan juga sangat diingatnya. Jadi apa yang paling dikuasai biasanya berupa informasi-informasi ringan yang bisa dengan mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga ada membaca naskah. Metode ini biasa dilakukan pada sambutan upacara atau pembacaan naskah dari pejabat yang berwenang. Misalnya dalam upacara peringatan Hari Nasional. Jadi di sini seorang pembicara atau penceramah membacakan naskah yang sudah ada. Dalam hal ini bisa kita lihat dalam sambutan pada upacara, misalnya upacara peringatan Hari Kemerdekaan atau upacara peringatan Sumpah Pemuda atau upacara peringatan Hari Pendidikan dan seterusnya. Sini biasanya penceramah atau pembicara membacakan sambutan yang sudah dibuat dari pejabat yang berwenang, entah itu bupati, gubernur, atau presiden. Kemudian yang keempat ada menghafal. Metode ini mengharuskan penceramah menghafal setiap kata dalam teks ceramah yang telah ditulisnya. Metode ini bisa dikatakan metode yang kurang komunikatif dengan audiens atau pendengarnya. Mengapa demikian? Karena penceramah atau pembicara terpaku pada apa yang sudah dihafalkan. Jadi dalam metode ini seorang penceramah ataupun pembicara itu menghafalkan kata demi kata. Bahkan tanda baca pun diperhatikan atau dihafalkan. Maka dalam metode ini seorang penceramah atau pembicara jarang melakukan suatu selingan-selingan humor. Karena apa? Karena ditakutkan dengan memberikan selingan humor atau guyonan lelucon, bisa-bisa apa yang sudah dihafalkan itu akan lupa atau hilang. Selanjutnya tujuan ceramah. Penyampaian ceramah memiliki 2 macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal,
yaitu memberitahu atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, informatif. Informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Jadi dalam ceramah dengan sifat atau tujuan informatif, seorang penceramah itu akan memberikan suatu informasi. Tujuan dari pemberian informasi itu adalah menambah pengetahuan atau wawasan pendengar. Sebagai contoh kutipannya bisa kita lihat di sini. Hadirin yang berbahagia, semua orang pasti ingin merasakan yang namanya kesehatan. Kesehatan itu sangat mahal harganya. Kesehatan itu sangatlah penting. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah dari jatuh sakit. Ikutilah petuah berikut yang sederhana untuk tetap sehat. Tutuplah mulut sewaktu batuk. Tutup mulut dan hidung Anda sewaktu bersin atau batuk. Gunakan tisu, kemudian buang tisu tersebut, atau tutuplah mulut saat bersin dengan menggunakan lengan Anda. Di sini berisi suatu informasi bagaimana cara kita atau bagaimana cara kita saat batuk atau bersin, karena seperti yang kita ketahui, batuk atau bersin itu mengeluarkan virus dari dalam tubuh, sehingga dibutuhkan langkah atau cara yang tepat dalam menahan atau menghilangkan virus tersebut, yaitu biasanya dengan menggunakan tisu atau bisa dengan menggunakan lengan seperti itu. Nah, jadi di sini berisi suatu informasi atau pengetahuan. Selanjutnya yang kedua ada persuasif. Ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Kita perhatikan contohnya. Hadirin yang saya hormati, bagaimana tidak, sekali mencoba narkoba, maka barang ini akan terus-menerus menghantui kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Narkoba adalah zat aditif yang artinya tubuh kita akan terus meminta saat telah mencicipinya. Oleh karena itu, saya nyatakan dengan tegas, tolong jangan dekati barang haram ini. Bukan hanya masalah hukum dan bahkan hukum hanya perantara saja. Narkoba harus dijauhi karena benda ini benar-benar destruktif dan akan menghancurkan kehidupan Anda. Terima kasih. Di sini berisi suatu ajakan agar kita menjauhi atau tidak mengonsumsi narkoba, karena narkoba itu sangat merugikan dan juga dapat menghancurkan kehidupan. Yang ketiga, rekreatif. Ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Oleh karena itu, ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, atau guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Kita perhatikan contohnya. Jadi, jomblo itu bukannya tidak laku, tapi dia menahan diri agar tidak invest dosa di akhirat. Jadi, tutup telinga kalian rapat-rapat untuk semua bisikan yang bilang kalau jomblo itu adalah kasta yang paling teraniaya. Kalau jodoh takkan kemana, kita bertakwa saja kepada Allah. Bagaimana bisa dibilang sayang tapi membahayakan, dan bagaimana bisa dibilang cinta tapi menjerumuskan. Tidak diragukan lagi bahwa pacaran adalah jalan bebas yang menuju perbuatan zina. Ini merupakan contoh ceramah rekreatif karena berisi hiburan atau guyonan. Kita lanjutkan tujuan khusus. Tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan khusus lebih informasional, lebih jelas dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut contoh hubungan topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Sebagai contoh topiknya, jika topiknya keanekaragaman budaya daerah, sedangkan tujuannya informatif atau memberitahu, maka tujuan khususnya
Pendengar mengetahui bahwa 1. Setiap daerah memiliki budaya yang khas. 2. Dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik atau kita teladani. Contoh yang kedua, agar kita bisa lebih memahami hubungan ketiganya. Topik manfaat penghijauan. Tujuan umum persuasif atau mengajak. Tujuan khususnya 1. Pendengar memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan. Yang kedua, pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik. Ya, di sini ada kata mau mengikuti, ya berarti sesuai dengan persuasif. Demikianlah penjelasan tentang metode dan tujuan ceramah. Untuk lebih memahami, silahkan Anda kerjakan tugas berikut ini. Jadi tugasnya berdasarkan topik berikut, tuliskan masing-masing 1 tujuan umum dan 2 tujuan khusus. Di sini saya berikan tugas ada 4 topik. Yang pertama topik pelajaran jarak jauh, jadi nanti silakan tuliskan tujuan umumnya apa, tujuan khususnya 2 apa. Kemudian yang kedua ada peristiwa hangat dan pembicaraan publik, tuliskan tujuannya apa, kemudian di sini tujuan khususnya apa. Topik pandemi COVID-19, tujuan umumnya apa, tujuan khususnya apa. Dan yang keempat, perkiraan terjadinya megatrust atau tsunami di selatan Pulau Jawa, tujuan umumnya apa, tujuan khususnya apa. Jadi di sini ada 4 tugas atau 4 topik. Masing-masing topik di sini nilainya atau poinnya 25. Jadi jika Anda bisa mengerjakan secara keseluruhan dan benar, maka dapat memperoleh poin maksimal yaitu 100. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.